Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini semuanya hadir ya. Apakah ada yang izin tidak masuk? Hadir semua ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi mengenai meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Oke, kita langsung saja masuk ke materi, yaitu apa sih yang kalian ketahui dengan iman? Oke, iman artinya yaitu percaya, sedangkan iman itu dari segi istilah memiliki arti atau makna yaitu meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, lalu apa yang kalian ketahui mengenai iman kepada kitab Allah? Nah, iman kepada kitab Allah itu berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya itu kepada para nabi atau para rasul. Nah, yang dimana isi dari kitab-kitab itu tidak perlu diragukan kebenarannya karena itu digunakan sebagai pedoman hidup bagi para umatnya. Nah, sebelum kita membahas mengenai macam-macam kitab-kitab Allah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian kitab dan suhuf. Nah, kitab itu adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para nabi atau rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup untuk para umatnya. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul, akan tetapi itu masih berupa lembar-lembaran yang terpisah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam kitab Allah. Yang pertama yaitu ada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, Allah itu telah berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat itu merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihi salam. Nah, kitab Taurat itu telah diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat itu diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Nah, yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, Nabi Daud alaihi salam ini merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Zabur ini untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Kitab Zabur itu diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi dan diturunkan di Yerusalem atau Palestina. Nah, yang ketiga itu ada kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Seperti halnya dengan Nabi Musa dan Nabi Daud, Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel. Nah, menurut Quran surat Al-Maidah ayat 46, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Injil itu kepada Nabi Isa alaihi salam untuk menyempurnakan dari isi kitab Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Kitab Injil sama halnya dengan kitab sebelumnya, yaitu diturunkan pada abad sebelum Masehi, yaitu tepatnya abad ke-10 di Palestina atau Yerusalem. Nah, isi dari kitab Injil itu menggunakan bahasa Suryani. Nah, yang terakhir ada kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Al-Quran itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir yang membawa kebenaran, lalu mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan kepada Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya itu hari ke-17 atau yang sering kita sebut dengan malam nuzulul Quran. Nah, turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-A'la ayat 1 sampai ayat 5. Berhubung tadi kita sudah membahas mengenai macam-macam kitab-kitab Allah, selanjutnya kita akan membahas mengenai suhuf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suhuf Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diturunkan kepada 4 nabi. Yang pertama Nabi Idris, yaitu Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf. Lalu yang kedua ada Nabi Syis. Nabi Syis menerima sebanyak 50 suhuf. Lalu yang ketiga ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menerima suhuf sebanyak 10, dan yang terakhir yaitu Nabi Musa alaihi salam, yaitu beliau menerima sebanyak 10 suhuf. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai macam-macam kitab, lalu macam-macam suhuf. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sih sikap kita? Yang pertama, kita itu harus mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum kitab Al-Quran. Yang kedua, yaitu kita harus meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran itu merupakan kitab yang paling utama dan yang paling akhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran itu merupakan kitab sebagai pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Nah, yang keempat, kita menjalani hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja sih fungsinya? Yang pertama, kita mempunyai iman yang kokoh dan tangguh. Yang kedua, berada dalam hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, taat beribadah kepada Allah dengan benar. Yang keempat, menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong. Yang kelima, yaitu bersikap optimis dalam hidup. Nah, lalu apa saja sih hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup sehingga kita itu akan memperoleh kebahagiaan dunia dan di akhirat. Yang ketiga, yaitu terdorong untuk meningkatkan kualitas diri karena di dalam kitab Al-Quran itu mendorong manusia untuk mempelajari iptek. Yang keempat yaitu memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana untuk menjadi generasi pencinta Al-Quran? Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang yang sangat mencintai Al-Quran. Setiap mendapatkan ayat dari Nabi Muhammad, banyak sahabat yang meluangkan waktunya untuk menghafal, lalu memahami dan merenungi, serta mengamalkan isi kandungan dari ayat yang sudah diberitahu oleh Nabi Muhammad tadi. Nah, demikian juga generasi setelah dari sahabat Nabi, yakni para tabi'in. Nah, mereka itu bersemangat untuk membaca Al-Quran tanpa mengenal waktu. Kecintaan mereka terhadap Al-Quran itu dibuktikan dengan menjadikan Al-Quran itu sebagai teman dalam kehidupan sehari-hari para tabi'in. Nah, sebagian tabi'in itu ada yang mampu menghatamkan membaca Al-Quran itu dalam waktu sehari. Bahkan juga ada mereka yang bisa menghatamkannya di antara waktu zuhur dan asar. Nah,
membaca Al-Quran itu merupakan tangga pertama dalam mencintai Al-Quran. Nah, setelah kita mampu membaca Al-Quran dengan baik, lalu membacanya sesuai dengan ilmu tajwid, nah tangga selanjutnya itu adalah kita mampu memahami arti dari isi kandungan Al-Quran. Nah, bagaimana caranya untuk memahami arti dari Al-Quran itu kita bisa dengan cara membaca terjemahan dari Al-Quran atau bahkan kita bisa mengikuti majelis-majelis kajian Al-Quran. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu jelaskan. Poin-poin yang sudah Ibu jelaskan tadi bisa kalian catat dan bisa kalian pelajari lagi ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.